Kisah penculikan oleh makhluk asing atau UFO juga dikaji para ahli psikologi di seluruh dunia. Perdebatan berlangsung ramai. Pro kontra pun terjadi dalam pembahasannya. Secara psikologis, sesungguhnya potensi diri manusia bisa timbul setelah mengalami peristiwa yang mengguncangkan dirinya. Artinya, tanpa perlu diculik UFO pun, potensi manusia bisa bangkit. Pada saat ada suatu dinamika psikologis itu, memang terjadi loncatan-loncatan psikologis, ya. Loncatan-loncatan psikologis yang bisa tampil dalam perilakunya. Nah, perilaku itu bisa perilaku yang positif, bisa yang negatif. Yang positif itu orang itu karena tekanan-tekanan dinamika tadi, sehingga menimbulkan potensi yang tadinya terpendam menjadi manifest. Jadi orang bisa yang tadinya padahal dia punya potensi pandai tapi belum muncul karena ada tekanan psikologis, karena ada dinamika psikologis tadi, potensi itu bisa muncul. Jadi dia bisa menjadi pandai, bisa menjadi suakarkan seperti misalnya pinter berdakwah, ya kan? Kalau pinter nukis, jadi seniman. Itulah kekuatan pikiran, kekuatan mind dari manusia, bahwa rekaan-rekaan semacam itu, keyakinan-keyakinan semacam itu bisa sangat nyata, ya, bisa menjadi sangat nyata. Artinya dihayati secara nyata oleh orang yang bersangkutan. Jurus BBM ala Facebooker. Apa artinya? B. Bercanda. Maca, body mandiri, wajahnya berkaca. C. Berjoget. Dan S. Masak air. Masak air. Facebooker, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Antv. One Taste, One Spirit, Neomile. Dunia semakin aneh, selalu diwarnai. Dalam sudut pandang psikologi, halusinasi atau melihat kenyataan secara subjektif sering dikaitkan dengan penculikan oleh makhluk asing atau UFO. Beberapa penelitian psikologi, biasanya orang yang mengaku melihat atau diculik, ya, itu biasanya mereka memang mengalami semacam halusinasi. Dalam psikologi itu halusinasi itu adalah suatu gejala di mana orang seakan-akan melihat sesuatu. Gejala seperti ini sudah menjadi suatu penelitian yang panjang. Kalau kita lihat misalnya seorang tokoh psikologi yang namanya Carl Gustav Jung, itu di tahun 1958 sudah menulis buku tentang UFO, yang di sana dia juga mengatakan bahwa ini semacam suatu keyakinan yang dialami oleh individu saja, tapi belum merupakan suatu realitas objektif bahwa keberadaan UFO. Halusinasi pula penyebab orang yang mengaku diculik UFO merasa bisa bersentuhan secara fisik dengan benda-benda yang ada di dalam pesawat UFO. Itulah kekuatan pikiran, kekuatan mind dari manusia, bahwa rekaan-rekaan semacam itu, keyakinan-keyakinan semacam itu bisa sangat nyata, ya, bisa menjadi sangat nyata. Artinya dihayati secara nyata oleh orang yang bersangkutan, sehingga tidak hanya secara psikis, tapi fisiknya juga mengalami. Dalam kajian ilmu psikologi, manusia adalah makhluk yang gemar berimajinasi. Imajinasi itu pula yang mendorong manusia berusaha memberi arti hidupnya. Ilmu pengetahuan belum bisa memberikan suatu keterangan yang pasti tentang UFO, sehingga orang ingin memberikan arti pada suatu misteri alam semesta. Manusia itu cenderung ingin memberikan makna, ya. Orang tidak bisa hidup tanpa makna. Memang,
Saat diculik UFO, baik Suherman maupun Bambang Irawan mengaku sulit membedakan antara ilusi dan kenyataan. Entahlah, yang saya tahu sih sebetulnya saya nggak sampai ke planetnya dia, tapi saya hanya dibawa untuk ke ruang hampa di luar bumi, dan mereka mungkin entah meneliti atau apa, entah menyuntikkan cairan apa kepada saya. Saya merasa kalau di ruangan itu sekitar 5 jaman lebih. Bahkan saya sempat melihat bentuk bumi yang mengecil hanya sebentar bola. Saya merasa ya seakan-akan kita nih berdua diajak sama Asia ke planet Terra, planet mereka. Tidak di apa-apakan gitu. Ya dengan bahasa telepati. Jadi tidak bersuara ya gitu, tapi begitu kita tanya kita mengerti gitu. Dalam kajian ilmu psikologi, pengakuan tentang penampakan makhluk asing maupun menjadi korban penculikan UFO adalah sebuah fenomena psikologi. Visual error aja, jadi kesalahan visual saja. Jadi bahwa itu satu benda langit yang memang rekaan manusia, tapi karena terlalu di luar jangkauan pemikirannya, maka itu dikatakan sebagai itu. Ya. Itu bisa sangat mungkin terjadi karena sekarang banyak sekali perangkat teknologi yang ingin menjangkau luar angkasa, itu yang memang diciptakan oleh manusia. Namun bagi mereka yang merasa telah melihat dan bahkan menjadi korban penculikan UFO, makhluk-makhluk luar angkasa berikut seluruh teknologi dan kemampuan yang mereka miliki adalah sebuah kenyataan. Yang jadi masalah adalah kita siap tidak menerima kenyataan bahwa sebenarnya di alam semesta ini selain manusia itu juga Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain di alam semesta yang demikian luasnya. Sebab bumi ini kan hanya debu yang kecil, debu yang sangat kecil dibanding dengan luasnya alam semesta. Jadi barangkali secara logika yang yang mulus begitu ya, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu alam yang demikian luas itu yang lain kosong melompong. Cerita tentang penampakan UFO serta berbagai kisah penculikan manusia oleh makhluk luar angkasa hingga kini terus diperdebatkan. Silang selisih terus berlangsung. Mungkinkah mereka memang ada? Benarkah mereka memiliki teknologi yang lebih canggih dari manusia? Atau jangan-jangan semua kisah itu hanyalah ilusi, permainan pikiran, dan angan-angan manusia saja?